Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman kos. Ketemu lagi di Kosakata. Kita obrolin soal Al-Quran dan ceritanya. Nah, kita obrolin Islam. Kita obrolin Islam, Al-Quran dan ceritanya. Kali ini kita bakal seperti biasa kita bakal ngobrol dengan Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Seger nih Ustadz nih kayaknya ya. Seger gitu. Dan juga beritanya banyak yang seger-seger nih akhir ini. Apa sih Mas? Banyak banget nih sekarang berita yang baru heboh soal prostitusi online. Oke. Banyak banget anak-anak muda, banyak banget anak-anak ya masih SMA, SMP udah mulai buka BO. Udah mulai buka VCS, terus udah mulai buka macem-macem Ustadz. Okay. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya dilihat, ini fenomenanya kenapa sih Ustadz? Kalau misalnya dilihat dari agama, kenapa kok bisa kayak gini sih? Kenapa kok semakin muda, semakin banyak anak-anak yang melek gadget, tapi akhirnya terjun jadi dunia seperti itu Ustadz? Dan juga banyak yang akhirnya tergiur menggunakannya. Ya, baik. Kalau kita lihat teman-teman kos ya di acara ini bahwa banyak dari kita itu mau tidak mau harus berhadapan dengan godaan setiap hari. Nah, godaan itu bisa berupa harta, tahta, bahkan wanita atau pria kan istilahnya seperti itu. Betul. Nah, kalau kita lihat dalam agama sudah diperingatkan bahwa al-hakumut takasur hatta yurtul maqabir. Jadi semua yang bersumber pada kenikmatan itu akan kalau tidak dibatasi sendiri itu akan hatta tumul makobir sampai di dalam kubur baru berhenti. Seks sama, harta juga sama, makan minum juga sama. Dia kalau diturutin terus gitu kan dia berhentinya ketika dia di kuburan. Jadi nggak akan ada selesainya Mas. Nah kalau kita lihat sekarang kasus yang banyak sekali muncul gitu kan, misalnya masalah HH ya yang sedang viral. Kaitan dengan harganya ada yang mengatakan 20, ada yang 20 transfer yang cash 10 jadi semuanya 330 kita nggak tahu ya hasilnya. Betul. Dulu yang di Surabaya ada berapa harganya, ada VA 80 harganya nggak tahu ya udah berapa, bahkan mungkin mohon maaf ada nggak yang lain yang sejenis yang kemudian juga dia sebetulnya juga melakukan tindakan yang sama tetapi tidak terendus atau tidak OTT lah begitu. Nah sekarang saya akan mengambil ini menariknya adalah begini. Jadi orang maksiat itu Mas, ternyata maksiat itu kenapa dia bisa sangat terinspirasi karena ada idolanya, ada istilahnya role itu model. ada role modelnya ada. Artinya mungkin dia dapat kabar bahwa si itu juga kok, coba enak lo, mudah lo, udah kita nggak lama dapatnya banyak gitu kan. Nah kenapa? Karena memang orang terdesak sekarang ini ya. Sekarang kita coba lihatlah harga mobil yang bull up dari luar negeri berapa, yang branded itu harganya mobil berapa, belum pajaknya. Kemudian dia pengen punya ini punya itu dan kemudian ya mohon maaf sekali ya sosmed itu memang ada baiknya, tapi sisi negatifnya adalah dia pengen tampil dengan barang yang mahal, memang pamer lah bahasa lainnya kan. Iri itu bukan iri riak itu kan menjadi difasilitasi sekarang adanya sosmed, terlepas tinggal noraknya sama enggaknya Mas. Pengen kelihatan wah gitu. Iya kecilnya atau besarnya. Cuma pada orang tertentu dia memang saya harus ketahuan nih saya punya mobil sport gitu kan, saya punya koleksi A, B, C, D, E dan sebagainya gitu kan. Nah ternyata kalau pengen punya itu sementara dia nggak kerjanya hanya biasa ya susah dapat uang segitu kan. Makanya mohon maaf akhirnya ada yang kemudian sering ya ini mohon maaf saya sudah mohon maaf sebelumnya ya, ada mengatakan bahwa bisnis apa yang paling cepat ya bisnis selang gitu kan katanya. Selang apa tuh? Selangkangan katanya begitu, kurang ajar sekali ya. Tapi kelihatannya Gojek tapi itu serius. Memang itu kan hasilnya luar biasa. Tetapi kan ada yang memang murah, setengah murah, agak mahal banget kan juga ada. Yang menarik adalah kenapa dengan barang yang sama. Mohon maaf ya barangnya sama kan. Kalau istilah Cak Nun itu daging 3 onan gitu kan istilahnya. Hanya dengan barang yang sama tetapi kenapa nilainya jadi beda, harganya jadi beda. Itulah namanya packaging kan cara membungkusnya dan itu setan punya trik yang sangat luar biasa. Makanya sebetulnya kenapa ada orang yang rela mengeluarkan uang begitu banyak untuk menikmati mohon maaf kemaksiatan itu dan masih menggunakan alat kontrasepsi lagi. Kan udah bayar mahal, kenapa pakai itu kan? Kan nggak terasa dengan lebih serius kan? Berarti kan, tapi kenapa tetap mau? Ini kan berarti kan hebatnya setan kan? Sudah mahal Mas, udah pakai alat gitu kan? Ya kontrasepsi yang itu secara kenikmatan jelas berbeda. Artinya
ada penghalang dengan tidak penghalang. Tetapi tetap mau, kenapa? Ternyata memang otaknya, hatinya sudah dikuasai oleh setan. Makanya kenapa dalam Islam itu orang diminta untuk sholat 5 kali mas, kemudian ada duhanya, ada kemudian ada tahajudnya, ada puasa sunnahnya, ada wiridnya, ada dzikirnya, ada doanya dan sebagainya, agar nggak kena goda mas. Karena kalau kita lost sama sekali nggak ada itu mudah sekali kena godanya. Ya, jadi orang setiap hari kan digoda mas. Ya mungkin makanya sekarang ini kita harus menjaga pandangan, itu salah satunya yang paling penting bagi pria-pria itu adalah menjaga pandangan, karena kalau pandangan dibiarkan kan menjadi liar dan sangat luar biasa. Nah jadi kembali ke tadi mas, jadi kalau kita lihat kok harganya begitu mahal, dan itu kan mesti ada jasanya kan, ada mucikarinya ya, yang konektornya, kemudian dia menawarkan dengan berbagai macam cara. Yang menarik sebetulnya kita kata kuncinya ini dari ini saya menjadi prihatin itu adalah ketika HH diserang oleh netizen, nah itu beliau ini mengatakan dengan sangat tegas, jangan sok suci loh kalian. Nah kata-kata ini sebetulnya dia membuat, karena apa? Aku tahu kok kamu juga seneng kan, kamu tahu kamu juga pengen kan seperti itu. Cuman nggak ketahuan aja ya, gitu. Nggak ketahuan, atau kamu kan pengen sama aku juga, kamu nggak bisa bayar kan, gitu kan dan sebagainya. Jadi dia itu menganggap semuanya sama. Kenapa ada orang sampai berpikir gitu ya Tony? Kenapa? Karena sudah banyak mas yang seperti itu, dan dia tahu seperti itu. Nah jadi saat ini kata kuncinya adalah ketika ada orang, kamu jangan munafik lah, kamu jangan sok suci lah. Artinya dia menuduh banyak orang itu seperti itu semua. Nah tuduhan dia memang salah kalau semuanya seperti itu. Tapi kenapa dia nuduh, itu pasti ada dasarnya. Salah satu dasarnya apa? Mungkin orang-orang yang dia temui seperti itu semua. Mungkin orang-orang yang dia temui itu user semua, atau mungkin juga melakukan tindakan yang sama. Bahkan aku tahu kok, mungkin kalau dia suruh nyebut, mungkin nyebut itu juga. Mungkin seperti itu kan. Nah naudzubillah min dzalik, jadi apa sih yang kita cari kan gitu kan dalam hidup ini, betul, gitu kan. Betul. Karena begini, saya sering mengistilahkan begini, jadi mohon maaf ya, memang inilah hebatnya, dalam artian hebatnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau kita pegang, dia bisa menjadi kata kunci yang membuat kita lebih bahagia ketika kita pegang hawa nafsunya itu. Makanya dalam Islam itu sampai diatur masalah seksual dengan sedemikian rupa mas. Detail ya. Iya detail. Bagaimana ketika melayani suami dalam posisi sedang haid berhalangan, itu diatur. Bagaimana ketika posisinya sedang hamil, itu pun juga diatur. Bahkan melakukan tindakan apa, gaya-gaya apa, semuanya juga diatur. Cuma kita nggak tahu kan. Nah yang orang paham kadang-kadang, wah kalau melakukan hubungan itu ya gitu aja lah, kalau udah jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, gutsnya gitu kan. Padahal yang nggak boleh itu kan cuma di dua hal. Satu adalah di dubur, mohon maaf ya. Yang kedua adalah di depan tapi dalam posisi sedang haid. Di luar itu boleh-boleh saja. Nah ini banyak orang kemudian tidak mau membahas dengan detail, gitu kan. Sampai persoalan-persoalan kaitan dengan ejakulasi dini, persoalan dengan disfungsi ereksi, dengan impotensi, nggak pernah mau membahas gitu kan. Akhirnya yang terjadi, dua-duanya ini setelah menikah cukup lama dia tidak merasakan kebahagiaan. Padahal kalau kita lihat porsi hubungan badan suami istri itu tidak diatur dalam Islam. Malam Jumat itu nggak ada. Bisa kapan aja ya. Jadi itu hoax mas. Jadi malam Jumat itu yang betul yang pengajian, yasinan, tahlilan, monggo. Habis itu mau melakukan boleh, tapi tidak kemudian ini salahnya umat Islam. Termakan sebuah konten atau pernyataan bahwa Sunnah Rasul gitu malam Jumat, gitu malam Jumat, ya salah sendiri. Padahal itu kan pengennya kan spontan, nggak harus malam Jumat. Bahkan Kanjeng Nabi itu pernah mas Awan, dalam suatu kesempatan ini menjadi satu kasus agar mengurangi prostitusi ya. Jadi bapak-bapak itu daripada beli seperti itu sudah dosa besar, mahal, bayar nerakanya mending ya? Istrinya aja dibiayai untuk tampil seperti itu kan sama aja. Suruh pakai rok mini, suruh pakai hot pants, suruh apa aja terserah lah. Yang penting imajinasi Anda tersalurkan, itu sah kok. Tapi di ruang lingkupnya masih ya, pribadi. Ya masih untuk masing-masing gitu kan. Artinya untuk konsumsi pribadi gitu kan. Bahkan sekarang ada cara macam-macam, silakan lah. Makanya sampai diatur. Kanjeng Nabi tadi mas itu pernah suatu saat dengan beliau tiba-tiba mempercepat kudanya, kemudian beliau sampai rumah siang hari itu, kemudian beliau segera masuk. Nah, beliau ada sahabat yang mengikuti, ya kayak pas pampres gitu kan, yang dia menjaga terus. Cuma ketika masuk ke dalam rumah beliau nggak berani gitu kan, maka dia tunggu di luar sambil nunggu santai gitu kan, istirahat. Tiba-tiba mungkin 2-3 jam setelah itu Rasulullah keluar dalam posisi sudah rambutnya basah. Kemudian ditanya sama sahabat ini, ya Rasulullah, adakah sunnah baru? Ketika kita pulang dari bepergian kemudian kita mandi
besar karena tahu kalau apa namanya kalau basah itu apakah kita disunahkan mandi besar ketika kita keluar dari berpergian. Ketahuilah bahwa aku tidak menyunahkan itu, tetapi aku tadi di luar tanpa sengaja. Jadi Rasulullah tanpa sengaja, sekali lagi tanpa sengaja ya. Rasulullah itu pas melihat ada, mohon maaf sekali ya, perempuan yang dia pakai kain, artinya pakai rok lah kalau zaman sekarang, yang agak naik sedikit terlihat betisnya. Rasulullah langsung pulang menuntaskan pada istrinya. Kata Rasulullah, aku langsung pulang setelah aku melihat tadi itu. Karena apa? Karena aku tahu bahwa apa yang ada pada perempuan di jalan tadi sama dengan apa yang ada pada istriku. Jadi bahkan selevel Rasulullah itu sampai pulang menuntaskan, berarti melanjutkan hajat untuk hubungan badan di siang hari. Iya betul Ustaz. Nah di siang hari kenapa? Baru aja melihat betis. Nah sekarang pria-pria sekarang nggak hanya betis yang dilihat Mas. Macam-macam di media sosial. Lah, makanya ketika seorang laki-laki pulang kemudian meminta sesuatu pada istrinya itu sangat apa namanya sangat manusiawi gitu. Tapi kan. bagaimana Ustaz supaya kita juga bisa menjaga suami kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kan kita nggak mungkin nih bisa ngawasin mereka 24 jam. Nggak bisa ngawasin istri kita, nggak bisa ngawasin pasangan kita, nggak bisa ngawasin anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya dalam agama sebaiknya selain memberikan bekal, itu gimana Tat? Supaya mereka tuh bisa tetap terjaga di luar gitu loh. Kan kita nggak tahu nih pandangannya kayak apa gitu. Iya, jadi saya memberikan istilahnya sinyal Mas. Jadi berikan sinyal kepada anak-anak kita dengan sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat, manusia ini sebetulnya di mana saja itu dia sedang dalam posisi akan tergoda. Kalau kita sering lihat di film-film Mas, atau di mana saja itu kan kadang-kadang ada istilahnya itu orang yang punya antibody. Antibodinya itu kan kayak ada sinyal-sinyal atau mungkin kayak wifi-nan gitu. Pelindungnya itu di mana-mana dia terlindungi. Kadang-kadang dia menguat, mengecil gitu kan. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah anak-anak kita, keluarga kita itu harus punya amaliyah yang rutin, yang dijaga, yang dikontrol oleh keluarganya, yang itu menjadi semacam kayak pelindung ketika dia di luar. Itu harus ada Mas. Contohnya gimana? Contohnya seperti apa? Ya ngaji misalnya. Pokoknya kita biasakan habis maghrib ngaji semua. Misalnya habis subuh ngaji semua gitu kan. Kemudian puasa Senin Kamis semua. Kemudian ada target semuanya ngaji misalnya dibagi berapa juz. Kemudian khataman bersama. Itu juga salah satu bi'ah. Untuk apa? Untuk ada channel. Dan di sini orang tua itu wajib mendoakan anaknya terus menerus. Dan anaknya juga mendoakan orang tuanya. Maka doa-doa dari keluarga ini kemudian membuat sinyal-sinyal ya yang membuat manusia itu kemudian dia ketika ada godaan dia tidak mudah tergoda. Bukan nggak tergoda, tidak mudah tergoda. Tergoda iya mungkin pengen. Itu manusiawi Mas. Kemudian tapi kan setiap orang kan ada peluang ya sama. Peluang untuk maksiat gitu kan. Bayangin Mas Awan kemudian ada cewek cantik datang gitu kan Mas. Kosong nggak? Nanti malam temuin aku dong di kamar. Nanti di hotel aku sepi Mas. Mungkin kamu waktu itu astagfirullah. Murah Pak, aku enggak Pak. Tapi mungkin ketika kamu pulang ke rumah kamu mikir, waduh kalau ini peluang ini, betul enggak? Nah disitulah kemudian doa istri untuk suaminya itu masuk Mas. Makanya istri itu doakan suami rutin. Suami juga kan istri rutin. Saya juga mendoakan jadikan istri saya yang soleh ya Allah, gitu kan? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Akan terjadi karena kalau kita nggak akan nguatin seperti itu, kita nggak pernah tahu godaan di luar kayak apa. Ya kan luar biasa. Dan ingat loh ya. Nabi Yusuf alaihissalam saja tergoda. Tergoda. Jadi kalau dia dalam kisahnya itu Nabi Yusuf alaihissalam ya ketika digoda oleh Yulaikha, beliau sempat kalau dikatakan bahwa Yusuf juga tertarik dengan Yulaikha. Tertarik berarti ada minat, ada hasrat, ada keinginan. Bahasa kasarnya mohon maaf ya ada nafsu, kan? Dan beliau sempat kepengen apa ya sebagai manusia biasa juga nabi yang juga manusia biasa kepengen, tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga, diberikan pembatas, kemudian seakan-akan Allah hadir kemudian mengatakan wahai Yusuf kalau engkau hari ini tergoda Yulaikha engkau adalah gajah yang mati karena dimakan oleh semut. Langsung beliau diingatkan ya begitu teringatkan beliau langsung membalik kemudian ditarik dari belakang kemudian yang bolong kan belakangnya. Ingat, sekelas Nabi Yusuf alaihissalam saja sempat tertarik, sempat tergoda, tapi kemudian Allah selamatkan. Nah, yang menarik itu adalah bagaimana cara kita agar Allah itu mau nyelamatin kita, gitu loh. Betul. Mau ngingetin kita, gitu kan, mau kemudian ngerem kita.
Nah, agar aman kalau kita doa rutin, insya Allah harusnya kita itu digoda. Belum sampai digoda kita nggak jadi digoda. Harusnya lewat situ ketemu cewek itu akhirnya nggak lewat situ. Harusnya satu seat dengan itu nggak jatuh seat dengan itu. Harusnya satu kamar dengan itu nggak jatuh kamar dengan itu. Harusnya ketemu sama dia nggak ketemu sama dia. Itu Allah yang ngatur. Tapi kalau lost doll istilahnya sekarang ya, nggak usah nggak pakai amalan gitu, ya sudah. Dia rawan sekali. Akhirnya kita memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya betul, karena begini Mas. Sekarang kalau kamu duitnya banyak, makanya gini. Ini ada rumus yang menarik kan gitu. Perempuan mencari uang yang banyak. Laki-laki kalau punya uang mencari perempuan kan itu sama aja. Jadi nggak ketemu-ketemu kan. Makanya kita harus merubah. Kalau perempuan semuanya berdasar duit semata-mata, ya jangan salah. Ketika duit saja yang dia cari, ya dia nggak akan lihat keimanan seorang suaminya. Nggak peduli kamu tahajud Mas, kamu duha, kamu puasa, bagi gue nggak ngefek. Mana uangnya? Bagi gue yang terbaik yang punya uang. Kalau nggak punya uang kamu sholat nggak ada manfaatnya apa-apa. Wah itu kalau usi sudah seperti itu, ya Anda wajib segera cari tukar tambah. Oke, ya, oke, itu pertama. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki kan coba lihat, hampir. Jadi gambarannya begini Mas. Ini gambarannya ketika ada kita lihat film ya. Saya sering lihat film action itu. Mafia, apa saja film itu semuanya kan bisnis yang haram, yang pokoknya bisnisnya itu kan bisnis-bisnis yang berbau membunuh orang dan sebagainya. Apa sih ujung-ujungnya Mas? Uang. Ketika dapat uang banyak apa Mas? Dia menikmati di kolam renang bersama wanita-wanita banyak kan? Nah sebetulnya mereka ini kan menyicil kenikmatan surga di sini. Padahal surga itu nggak bisa dibayangin. Artinya apa? Ya Allah tuh tahu besok kamu itu bakal foya-foya kalau di surga. Disiapin, makanya foya-foya di dunia sekarang ini yang terjadi di orang-orang barat itu kan istidraj kan Mas, jebakannya itu kan mirip bukan mirip ya, jadi testing sampel surga yang hanya 0,00 sekian persen lah, kita kan begitu kan, surga kan begitu besok isinya perempuan yang banyak, yang cantik semua, yang luar biasa, kehidupannya mirip dengan film-film itu yang kemudian gangster yang menikmati dengan banyak perempuan bugil dan sebagainya gitu kan. Di kolam renang dan sebagainya, kemudian hidupnya isinya saksek aja, minum dan sebagainya. Itu kan seperti itu. Di surga kan nanti tidak bisa dibayangkan lah, ya, kenikmatannya luar biasa. Itu gitu. Hanya sampel Mas, testing yang 0,00 sekian persen. Nah jadi kalau kita lihat, makanya Allah menyeting kita itu ada puasa Ramadan, ada puasa sunnah, ada sholat sunnah, ada wirid, ada zikir, ada doa, ada takziah, ada silaturahmi, ada pengajian, ada mengikuti acara seperti ini. Itu agar kemudian kita punya rem. Minimal punya rem. Karena kita ya kalau nabrak ya minimal kalau ada remnya tidak begitu parah Mas. Tapi bisa menahan segala sesuatunya. Walaupun akhirnya nabrak, kalau punya rem tetap nggak begitu parah. Tapi kalau tanpa rem Mas sudah. Dia nggak banter aja, parah apalagi kalau cepat gitu kan. Nah, maka ayo ibadah kita itu insya Allah menjadi rem kita. Semakin kita banyak ibadah, insya Allah semakin cakram kita semakin bagus sekali. Dan memang yang namanya rem ini juga harus diganti rutin kan. Entah cakramnya yang diganti, upgrade gitu ya. Atau mungkin kampasnya lah diganti atau olinya diganti gitu kan. Itu kenapa? Karena kalau kita amal ini nggak di-upgrade, nggak diperbaharui, nggak diperbaiki kualitas dan kuantitasnya, itu bisa jadi rem kita itu lama-lama nggak pakem lagi. Kalau udah nggak pakem gitu udah masalah Mas. Udahlah nggak apa-apa, kita keluar sama cewek lain berdua ngobrol di luar dan sebagainya. Akhirnya dari situ kan Mas makan bersama. Akhirnya muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kemudian gimana Tat? Kalau misalnya kita bertemu atau mungkin kemudian menemukan ternyata pasangan kita, sahabat kita, teman kita dulu pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian ternyata waktu kita mau menikah, jodoh kita itu dulu pernah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana sebaiknya? Yuk kaget kan Tat? Ya jadi begini. Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang dengan hambanya yang mau bertobat. Jadi kata kuncinya itu silahkan menikah dengan seburuk apapun dia, asal dia tobat nasuha, terima dia. Nggak ada masalah. Itu rumusnya begitu. Apalagi kalau Anda juga mantan seperti itu, cuma Anda nggak ngaku. Kan gitu aja. Itu kan sebenarnya satu-satu kan, kosong-kosong istilahnya sama-sama. Ya, kalau kalau belum terjadi, artinya Anda masih bisa milih yang lain, ya monggo. Itu kan hak Anda untuk memilih yang lain. Nah Anda kan daripada beresiko mencari
cantik tapi kemudian ya Anda bisa bayangkan kan ketika Anda menikah orang yang pernah mohon maaf ya ditujui banyak orang itu kan dalam benak Anda nanti suatu saat ada konflik yang kemudian luar biasa. Maka orang-orang yang seperti ini memang jodohnya harusnya sama-sama yang pernah kurang ajar tapi sama-sama tobat. Atau kalau enggak ya memang udah dia tobat nasuha, dia ganti mesin, medun mesin, ganti casing istilahnya, berhijab dengan sangat bagus, kemudian betul-betul dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah kirimkan kok pangeran-pangeran yang akan menjaga hidupnya. Yang siap menerima apapun. Siap menerima apapun itu kirimkan. Tapi sekali lagi kalau tanpa tobat nasuha, dia menerima aja hanya menerima nafsu aja. Misalnya dia nggak tobat ini, hanya sekedar ya saya nggak melakukan lagi tapi nggak berhijab, amalnya nggak ditambahin, ya cuma nggak melakukan lah, udah tutup, udah nggak buka lagi lah, udah nggak di-booking lagi lah. Kemudian dapat cowoknya juga ternyata nggak soleh-soleh amat gitu kan, itu nanti rawan. Ketika ada konflik dia mesti bawa yang dulu. Kamu itu dulu kalau nggak sama aku kamu jadi apa? Nggak ada yang mau sama kamu itu udah barang rongsok, udah nggak karu-karuan, sampah kamu itu. Nah muncul kan, itu akibat orang nggak pegang agama. Makanya kenapa dalam agama itu dikatakan bahwa memang Allah tahu bahwa kalau Anda menikah itu li jamaliha, cari yang cantik. Karena orang begitu yang dilihat pertama sih cantiknya, cakepnya. Kalau itu enggak li maliha, cari yang duitnya banyak. Itu wajar. Makanya sekarang cari gimana caranya pengusaha sukses yang duitnya banyak. Itu wajar ya. Nah, kalau enggak bisa yang cakep, enggak bisa yang kaya ya sudah li nasabiha, cari keturunan orang baik-baik. Ya, ini mungkin bapaknya tokoh atau apa ya cari itu. Kalau ini nggak bisa, terakhir lidiniha. Kenapa Allah tempatkan agama di terakhir? Bukan apa-apa. Allah ingin merangkum bahwa kalau kamu nggak dapat yang cakep, kalau kamu nggak dapat yang kaya, kalau kamu nggak dapat yang punya kekuasaan, asal kamu punya agama, maka tiga-tiganya ini nggak begitu penting bagi kamu. Gitu. Jadi yang paling penting adalah orang yang memegang agama. Ya, karena Allah tahu. Kenapa nggak di agama paling depan? Allah tahu. Bukan apa, Allah itu maha tahu bahwa manusia itu pasti milihnya yang tiga itu dulu. Pasti kalau kamu nggak ketemu yang tiga-tiganya, kamu harus cari agama. Aku tahu kok. Akan dibikin sama Allah. Nah, yang paling parah adalah agama ini dihilangkan sama dia. Gitu. Hanya mencari tiga yang di awal. Iya, yang repot lagi tiga-tiganya nggak dapat, agamanya nggak dapat. Ya udah nggak ada pilihan. Ya, itu masalah gitu. Ya, jadi kembali ke tadi, ya saya menghimbau dari sini Mas bahwa monggo. Nggak usah kita mengatakan kamu sok suci, kamu munafik dan sebagainya, nggak usah. Tapi kalau memang kita salah ya kita bertobat. Karena apa? Masih ada jalan gitu kan. Dan ingat, sebagus-bagus Anda, secantik-cantik Anda, sepayu-payu Anda sekarang ini ada masa aktifnya. Ada masa aktifnya. Nggak selamanya tadi. Nggak selamanya. Dan ingat, uang-uang yang dikumpulkan dari cara haram itu nggak barokah. Lihat, ada nggak yang kaya raya dari situ? Enggak. Nanti ketika Allah cabut hilang semua gitu kan. Jadi yang mengasah jauh-jauh lah. Yang sudah buka praktek lama, sekarang ini ditanya, kira-kira praktek lama itu udah bisa nggak kekayaannya kemudian unlimited? Kan nggak bisa. Tetap aja nanti begitu dia punya mobil bagus, ini bagus, saatnya underdealnya sudah mulai rusak, sudah nggak begitu laku, akhirnya agak murah, bahkan mungkin sudah berbeda ceritanya. Udah ceritanya itu sudah nggak kuat biayanya, perawatan. Ternyata kita tuh yang sering lupa apa? Pengen punya tapi nggak bisa ngerawat. Pengen punya mobil yang mahal tapi nggak mau merawatnya. Pengen rumah yang banyak, bang bagus, yang besar tapi nggak mau merawatnya. Pengen istri yang cantik. Dilanjutin sendiri ya. Ya menarik nih Kanca Muda, teman-teman kos. Ya, jadi kalau misalnya karena sini ada yang muda, ada yang tua, iya, Mas, teman kos banget. itu. Jadi kalau misalnya hal yang paling penting di garis bawahi adalah segala sesuatunya kita pasrahkan kepada Allah untuk menjaga kita semua ya. Dan harus ada amalan tadi ya tadi. Ya, harus ada amalan. Dan ingat, lebih baik Anda mendandani istri Anda, mengupgrade istri Anda dalam postur yang terbaik, kemudian Anda nikmati daripada Anda membeli orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Arep mlebu neraka kok bayarnya larang. Ya? Larang. Nah, gitu. Terima kasih teman-teman kos, terima kasih Ustadz. Teman-teman kos, kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya boleh kirim di komen, silahkan kamu pengen tanya apa, mau bahas apa sih, mau ngobrolin soal apa, bisa komen di bawah, nanti kita bakal bahas ya Ustadz ya. Insyaallah ya. Dan insyaallah nanti kita bertemu lagi seperti biasa barengan sama Ustadz Mudif Tauhid, barengan sama siapa lagi nanti, barengan ngobrol apa lagi nanti deh, bakal tungguin aja pokoknya. Kamu pantengin terus aja dan kamu subscribe, oke? Oke. Pamit, terima kasih sekali lagi Ustadz Munif. Sampai ketemu lagi teman-teman kos. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.